Kembali lagi di Konspirasi Prabu, Kang Luki, saya mau menunjukkan kepada Kang Luki ya bahwa keputusan Kang Luki untuk mundur itu sebetulnya juga banyak dikomentari oleh publik atau masyarakat Indramayu sendiri. Dan seperti apa kita menangkap ya nuansa hati mereka, kita bisa sama-sama baca nih coba sekarang. Anda memperhitungkan nggak Kang Luki ini komentar-komentar mereka ini? Yang pertama nih, ya Pak Luki, oh cepat amat, coba sebentar. Nah, mereka menangkap sebetulnya Kang Luki, ya, seperti yang tadi Kang Luki sampaikan. Ini persoalannya jelas, arogansi kekuasaan yang dilakukan oleh bupati yang tidak melibatkan wakil bupati dalam pengelolaan pemerintahan itu satu. Oh ini Kang Luki ngejawab ya, mana mungkin saya berani bohong ke Ibu Dewan. Ini karena ada pertanyaan dari anggota Dewan bahwa kan di video saya bilang saya baru 3 kali merasakan yang namanya kunjungan kerja. Itu ketemu Pak Gubernur dan satu lagi ke Bandung. Nah Ibu Dewan ini Indramayu bilang masa sih baru 3 kali? Saya bilang mana mungkin saya bohong sama Ibu Dewan, berani kan nggak mungkin karena Anda bisa mengaudit. Kalau bohong sama masyarakat mungkin masih nggak ketahuan. Bohong sama Ibu Dewan kan tinggal dilihat. Iya datanya ada gitu. Catatan. Sebagian juga bilang semangat Mas. Lalu juga di bawah masih ada juga. Ada lagi yang lain? Coba dilihat teman-teman. Nah, coba di-pause dulu. Nah, terlihat pemimpin yang baik yang tidak diberi wewenang. Daripada tidak dihargai, mending sekalian buat viral. Kelihatan Indramayu tidak baik-baik saja. Itu ada Anda maksud seperti itu nggak kira-kira, Kang Luki? Saya sebenarnya ini adalah efek dari perbuatan saya. Tapi mundurnya saya itu bukan untuk ini, bukan untuk viral. Viral kemahalan lah kalau saya harus ninggalin benefit finansial saya itu rugi banget. Kan saya udah dapat mobil dinas 2, rumah dinas apa segala, hanya untuk viral. Ya mendingan saya mandi sama buaya di tengah jalan juga pasti akan viral kan gitu loh. Jadi bukan untuk itu. Bukan ke situ. Bukan untuk itu. Ya kalau saya lihat ini masyarakat juga sebetulnya menangkap ya apa yang Anda alami begitu. Anda tahu bahwa ketika Anda dipilih, amanah masyarakat juga ada di situ. Iya. Dan sekarang Anda akan meninggalkan mereka. Iya. Bagaimana tuh perasaannya Kang Luki sendiri? Saya sedih dan saya sedih banget. Jadi begini, kalau bicara paslon dan saya tahu undang-undangnya, Anda kan sudah tahu tugas wakil bupati apa sebelum Anda menjadi kan? Ya saya tahu. Terus kenapa sekarang Anda baru teriak-teriak? Tidak, pada saat itu kalau dikatakan bahwa kamu jadi wakil bupati saya, nanti kita kembali ke tupoksi dari awal ya. Tentu saya nggak akan janji, nanti kalau jadi saya akan, nggak pasti nanti kalau jadi beliau akan. Janjinya beliau kan, karena tugasnya adalah semua di bupati. Kalau dari awal saya tahu itu, maka tidak akan, the way saya berkampanye tidak akan seperti yang saat kemarin saya kampanye. Karena pada saat itu adalah kita sama-sama akan membangun Indramayu, sama-sama membangun Indramayu. That's why 99 program yang waktu itu diberikan kepada saya untuk dibacakan kan saya sampaikan kepada masyarakat. Keluar dari mulut saya langsung. Misalnya ya, salah satu adalah akan menggaji imam masjid dan guru agama, guru di musola itu 1 juta per bulan. Jadi ketika saya datang ke masjid-masjid, tidak kampanye di masjid, tapi ketika di situ ada apa, nanti imam masjid akan mendapatkan gaji, ini program loh gitu. Anda sudah menyampaikan itu? Maka nanti juga akan ada sekolah sepak bola, terus akan ada lapangan bola di setiap desa. Nanti guru honorer akan digaji 1.600.000 untuk 6.000 guru honorer. Itu kan keluar dari mulut saya. Sementara ketika kampanye, titik kampanye yang saya lakukan itu ada 860 titik. Itu dalam waktu 4 bulan. Jadi satu hari itu 15 titik, 10 sampai 15 titik. Satu titik itu minimal 200 orang. Berarti sudah berjanji sama berapa ribu orang ini mulut. Dan karena waktu itu untuk sama-sama, maka saya yakin bahwa saya punya kemampuan untuk bisa menyalurkan, bukan memberikan, karena itu kan bukan uang kita kan, itu uang rakyat juga, menyalurkan. Tapi pada prakteknya ketika kita tidak mendapatkan kewenangan sama sekali dan tugas, dan itu dirasakan oleh DPR bahkan rakyat, maka yang janjikan mulut ini. Kenapa kamu gak nagih janji? Nagih janji kemana kan? Katanya dibalikin, kita kembali ke undang-undang. Ya kalau kembali ke undang-undang saya tahu memang tugas wakil nggak bisa ngapa-ngapain, tapi sudah keburu janji. Jadi kan saya si malakama, saya nggak protes ke bupati karena oh ya sesuai undang-undang, tapi saya ke masyarakat sudah keburu janji. Jadi daripada saya jadi kehilangan kewarasan, maka mendingan saya mundur dengan segala resiko. Anda melihat tidak bahwa janji-janji itu
juga ada yang diusahakan dipenuhi oleh bupati yang sekarang. Tentu ada, tapi kan itu dirasakannya oleh masyarakat kan, dan masyarakat itu merasakan tidak tercapai, sehingga ada yang namanya interpelasi, bahwa banyak ketidaksesuaian antara kampanye dengan pelaksanaannya. Ini kan data kan, Ya. data. Kita bisa langsung ketik materi interpelasi Indramayu 2022 akan keluar. Apa sih materi interpelasinya? Kenapa hak DPR sampai bertanya? Kenapa bertanya? Kalau tidak ada masalah, kenapa Anda bertanya? Berarti ada masalah di situ. Akan diperbaiki dalam waktu 6 bulan. Bahkan, kenapa sekarang saya mundur, kenapa nggak bertahan? Bahkan anggaran 2023 ketok palu APBD itu tidak disahkan. Jadi ada 2 kabupaten di Jawa Barat yang tidak ketok APBD, salah satunya di Indramayu. Artinya berarti kan programnya nggak jalan lagi yang di APBD itu. Jadi ini 2022 ini Indramayu 2023 nggak pakai APBD, pakainya semacam kayak perkada atau apa kan itu. Jadi ini sekarang DPR pun dalam kondisi yang mereka menghubungi saya juga, ini bagaimana Pak? Nelfon saya, Pak Wabub, ini harus ketok palu, kalau nggak jalan program ini. Pemerintahan yang sudah dicanangkan. Saya bilang, saya nggak bisa jalan kalau saya nggak ada tugas. Saya sih kalau dipanggil datang aja, orang kita semua teman kan. Tapi saya nggak dapat wewenang. Ini udah jam berapa ini Pak? Ini terakhir hari ini. Ya saya mau bagaimana? Akhirnya kan saya jadi kayak Bingung sendiri. bingung kan gitu. Ya. Saya ada di situ, saya mau datang juga saya nggak bisa tanda tangan karena tidak dapat delegasi kewenangan. Berarti kalau saya tiba-tiba mau tanda tangan, ini namanya orang zolim, Iya. melampaui kewenangan. Ya. Anda melanggar undang-undang Saya juga mau kalau tidak hubungi ada siapa? posisi. Mau hubungi ajudan bupati nggak bisa karena apa? Saya nggak punya ajudan. Bagaimana caranya kan gitu loh. Akhirnya ya udah tidak ketok APBD. Dan Jadi kan sebenarnya eksesnya kan seperti sekarang ini. iya. Jadi masyarakat tentu kecewa, iya. Itu sebabnya saya minta maaf. Tapi saya rasa ini di luar kemampuan saya dan saya tidak menyalahkan siapapun. Saya nggak boleh kayak masyarakat jangan marah sama saya karena bukan salah saya, salahnya ini. Saya nggak mau nunjuk-nunjuk orang. Saya salah, saya minta maaf. Udahlah, saya dipecat aja deh. Karena mereka nggak mau mecat, saya mau mecatkan diri saya deh. Kan itu. Mengundurkan diri kan memecatkan diri. Kang, sebetulnya apa sih masalah utamanya begitu? Ketika Anda sudah terpilih lalu dilantik, itu kan pasti ada pertemuan awal-awal ya dengan Ada. Ibu Bupati. Sampai Ada. akhirnya kok hubungannya jadi serumit ini tuh awalnya bagaimana? Saya sebenarnya juga bingung di sisi mana mulai apa. Kalau pertikaiannya nggak ada pertikaian, secara personalnya baik. Personalnya baik, bahkan Bupati waktu itu nitip anjingnya ke saya sekolahkan anjingnya gitu loh. Artinya baik gitu loh. Tapi nggak ada tugas. Saya chat kan, saya bilang, Mbak, saya ini ya, bentar aja ke Kepala Dinas saja. Mbak, saya ini aja. Jadi kayak baik sih. Saya Jadi tuh hubungan personal sebetulnya ada, baik. komunikasi Jadi, itu ada. Iya, toh saya juga tetap dapat. Kalau yang hak saya dalam konteks keuangan, finansial lancar. Terpenuhi semua ya. Jadi secara uang itu lancar. Tapi alat tugas Alat yang tugas nggak ada. Jadi tidak diberi tugas dan diambil alat tugas. Jadi benar-benar saya merasa bahwa ini kayaknya saya suruh tiduran, Tapi Anda pernah terus terima tanya? uang gitu loh. Saya nggak nyaman, saya sekarang begini aja nih nggak nyaman nih. Kenapa? Saya lagi kerja nih. Kerja atau palingnya saya lagi berkomitmen kan bahwa kita akan wawancara. Ini baru sama satu orang nih. Saya nggak nyaman, leyeh-leyeh. Ini saya di hadapan ribuan orang, ada 2 juta orang di Indramayu. Jadi saya ngerasa bahwa duduk pun jadi nggak nyaman, pergi naik mobil, nggak nyaman. Saya bahkan kemarin terakhir, ketika sudah tidak ketok APBD, karena saya tidak diberikan delegasi, waktu itu pernah saya maksa datang. Jadi saya tidak ditugasi oleh Bupati, saya tetap datang ke DPRD. Karena saya melihat bahwa saya tanya sama DPRD, ketua DPRD, saya diundang atau tidak? Diundang Pak. Tapi undangannya mana? Saya sudah dikirim, kata dia dikirim ke pendopo, tapi nggak nyampe sama saya. Tapi diundang kan? Iya, saya datang. Saya datang duduk mewakili Bupati. Tapi tidak, yang mewakili Bupati itu tetap sekda. Jadi benar-benar nggak boleh saya mewakili gitu loh. Saya sebenarnya wakili untuk apa sih? Untuk nama? Ya, Mas Prabu tahu saya ada nama lah. Tahu kan saya pemain sinetron. Jadi saya nggak lagi cari nama gitu loh. Karena kalau cari nama ya bukan di situ. Saya main di infotainment. Itu bisa cari nama kan gitu loh. Saya cuma mau kerja. For God's sake. Saya pengen kerja. Buat masyarakat karena dia bayar. Karena masyarakat bayar saya. Pengen kerja ini orang gitu loh. Sampai saya datang, saya maksa duduk di atas. Ketua DPR tetap di kursi bupati diduduki sama sekda. Masa saya mesti dorong? Jadi Anarki kursi dong bupati saya. Yang dudukin sekda. Sekda. Jadi Apa saya bupati harus disposisinya ke sekda kalau begitu ya. Berarti ke sekda kan? Iya. Secara fisiknya lebih besar. Sekdanya kecil orangnya, Pak.
Iya, Saya iya, nggak takut secara fisik, tapi kan saya bukan barbarian. Betul. Kita kan ini kan lembaga, secara formal. Kalau dia punya surat sakti, surat delegasi dari bupati, maka saya harus tunduk sama surat itu. Karena undang-undang menyatakan wakil bupati membantu bupati. Jadi begitu saya sudah menunjukkan surat ini dari bupati, ya saya harus tunduk. Oke, jadi Gitu pernah ada kejadian seperti itu ya? Maksudnya disposisi terjadi tapi kepada sekda dan bukan kepada Anda yang Iya. kalau lihat undang-undangan harusnya Iya. kan Dan kepada itu di Anda rapat diturun. formal paripurna. Anda pernah tanya nggak sih pertama kenapa alat tugas Anda ditarik? Kenapa tidak didisposisi ke Kang Luki? Saya tanya dan mereka ya udah kembali ke tupoksinya. Kembali ke tupoksinya. Tupoksinya. Kalau tupoksinya saya suruh dia memang benar sih. Tapi ketika pengambilan alat-alat itu saya rasa itu nanti bicara di audit. Kalau memang ternyata tidak terserap ya, kayak anggaran makan minum kan saya nggak ambil. Karena saya nggak ada tamu. Jadi kalau sampai ada anggaran makan minum yang terserap, temuan. Ini kayaknya Anda juga sambil nantang juga ya, agar segera diaudit biaya-biaya yang harusnya Iya, di operasional apa wakil semua kita bupati. audit saja. Kita Kalau audit memang ada saja, penyerapan, Anda merasa gitu loh. Untuk tidak wakil bupati ya. Untuk karena wakil kan, bupati. karena kan saya tidak Betul. melakukan apa-apa kan gitu loh. Gitu. Jadi maksud saya malahan kemarin sebelum saya akhirnya benar-benar pastikan saya mundur, bulan Januari saya nggak datang Indramayu sama sekali. Secara fisik saya tidak datang di Indramayu 1 bulan full Ya. dari akhir Desember sampai awal Februari. Nggak ada masalah tuh. Nggak ada yang cariin juga. Nggak ada yang nyariin, nggak ada yang nyuruh kerja. Jadi maksudnya pure bahwa saya ini yang namanya segabut-gabut ini gaji buta, inilah yang saya rasakan. Saya kalau gitu loh. wakil pemret saya nggak datang, saya teleponin tuh. Oh iya kan gitu. Sampai nggak datang sampai berbulan-bulan dipecat ya? Oh iya dong. Nah, ini saya udah bertahun-tahun. Coba Kang Luki, ini ada satu video juga. Ini kayaknya video ini ya, apa namanya, statement dari siapa? Coba kita putarkan dulu videonya. Iya, silakan video bupatinya silakan diputarkan. Ya, beliau saat ini Mas Luki ingin mengundurkan diri, ya kita hormatin, kita hargain apa keinginan dari Mas Luki Hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan bagaimanapun saya adalah satu pasangan dengan Mas Luki Hakim ini, satu pasangan pada saat pilkada sampai hampir 2 tahun ini pada saat 26 Februari, ya kan. Bagaimanapun saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk pasangan Nina Luki, ya kan. Sama-sama kan ini berkahnya dari Allah, doanya dari masyarakat untuk menjadikan aman, ya kan. Tapi dalam perjalanan ada satu hal yang kembali lagi hak politik dan hak pribadi Mas Luki Hakim tidak bisa melanjutkan. Kalau melihat jawabannya Ibu Bupati itu sepertinya biasa saja tuh Kang Luki mundur itu. Iya. Kan dia juga nggak harus koprol ataupun loncat-loncat kan, artinya ya kalau saya dikatakan bahwa saya ini punya hak untuk mundur, memang itu hak saya. Dan pasangan dari awal sampai akhir ya benar juga, yang dikatakan benar semua. Gitu. Satu paket, betul satu paket. Waktu Kang Luki mau mundur sempat ada komunikasi dari beliau kepada Kang Luki? Nggak ada, karena sebenarnya untuk apa lagi kita komunikasi? Karena komunikasi secara formal kan sudah dibentuk, ini bukan rapat RT loh, ini rapat paripurna bersama Dewan dan Forkopinda pada datangan dirapatkan. Ini bagaimana tentang hubungan wakil bupati? Habis itu rapat dengar pendapat. Sampai terakhirnya saya tunggu statement dari wakil ketua DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai PDI Perjuangan, Pak Sirojudin, yang menyatakan bahwa saya orang paling bertanggung jawab untuk bersatunya ini, artinya mewakili lah dari kepartaian. Jadi secara kepartaian pada tahu kan di DPR itu kan partai-partai semua kan, ada pandangan fraksi. Jadi wakil ketua DPR pada saat itu menyatakan bahwa nanti akan kita komunikasikan untuk kembali. Ya mau lah, orang saya itu orangnya lagi mau kerja kan gitu. Nah jadi ketika misalnya saya mundur ya sudah, saya memberikan surat, tapi setelah itu saya voice note ke beliau. Saya bilang saya minta maaf atas segala kesalahan saya. Saya pasti punya banyak salah, dan saya juga doakan semoga badai politik ini cepat
teratasi dan nanti akan terpilih lagi wakil bupati yang bisa bekerja sama dengan Mbak. Ampun nih saya udah capek gitu. Malah diartiin katanya saya minta ampun sama bupati. Bukan, kalau statement saya kan, aduh ampun nih Mbak, pusing banyak yang datengin saya gitu loh, bertanya-tanya, mudah-mudahan cepat selesai lah gitu. Jadi artinya itu adab kesopanan ya. Saya tidak bicara benar salah atau apa, tapi saya pasti punya salah, tidak mungkin tidak kan gitu loh. Dibalas oleh Ibu. Enggak, tapi diposting di Instagramnya. Oh, diposting. Iya, nggak apa-apa, itu artinya balasan lah. Artinya saya Tidak langsung tapi. tidak langsung. Jadi saya rasa bahwa itu adalah itikat baik beliau dalam menjawab voice note dari saya gitu loh. Terakhir Kang Luki, rencana ke depan jadi gimana nih setelah minggu depan nanti mungkin SK-nya keluar begitu? Apa yang akan Anda lakukan ke depan? Kemarin sempat keluarga saya itu pada mendorong saya untuk udah jangan ke politik lagi gitu loh. Toh sebenarnya dulu di zona nyaman lah di entertainment. Walaupun memang saya bukan mega bintang gitu ya, tapi aman lah secara ekonomi. Saya juga udah punya usaha kecil-kecilan. Terus dibilang bahwa kamu di politik disakiti lah, dimanfaatkan, habis manis sepah dibuang. Ini kata keluarga ya, bukan statement dari saya kan gitu loh. Cuma dimanfaatkan popularitasnya ketika kampanye dibutuhkan, ketika orang pada semua suka sama kamu, memilih pasangan, terus begitu terpilih kamu dicampakkan begitu saja. Ini kata keluarga saya ya, ini statement membuat saya bahwa berpikir sebenarnya politik itu tidak jahat. Banyak orang jahat. Tapi politik itu sebenarnya tidak. Itu adalah alat untuk kita punya kewenangan kekuasaan. Supaya kita punya kewenangan besar untuk nolong orang banyak. Ketika kewenangan ada di tangan ini kan mau dipakai buat memperkaya diri atau untuk nolong orang lain kan. Saya lihat bahwa masih ada peluang untuk orang-orang yang punya niat baik. Saya nggak bilang seorang baik, dosa saya banyak banget gitu. Kalau Allah tampakkan dosa saya ini pasti saya udah benjol-benjol di sini. Masalahnya kan Allah tutupi aib saya kan gitu. Tapi saya masih punya niat baik. Saya masih pengen jadi orang baik. Jadi saya nggak akan kapok di politik. Saya akan tetap terjun di politik karena mengambil kewenangan politik itu sama aja kita turut ambil bagian daripada berpartisipasi membantu masyarakat yang saat ini perlu ditolong. Sekarang kalau kita katakan analogi yang sederhana sering saya katakan di mana-mana. Saya ngaku baik nih, duduk kita perkumpulan orang-orang baik ya, kita nggak pernah nyakitin orang lain. Tapi lihat anak kecil nyebrang di jalan yang rame, tapi kita nggak pernah nakalin anak kecil loh. Anak kecil nyebrang, ini kalau ketabrak dosa nggak ini orang-orang baik ngumpul? Padahal dia nggak ngedorong anaknya. Tidak melakukan apa-apa. Iya, jadi Anda itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti bukan untuk sesuatu yang Anda lakukan saja, untuk tidak Anda lakukan. Jadi saya rasa bahwa Allah kasih kemampuan saya secara mungkin intelektual, mungkin kinerja, mungkin performa, mungkin passion di dalamnya. Terlalu sia-sia kalau tidak dimanfaatkan untuk kebaikan orang banyak seperti itu. Jadi akan tetap terjun di Sangat politik. tetap terjun di politik. Untuk sementara, ya mungkin saya jadi figuran-figuran sinetron nggak apa-apa lah untuk meredakan ketakutan keluarga saya kan juga pada takut karena bukan 1-2 orang yang mungkin nggak suka sama saya saat ini, banyak yang nggak suka, banyak yang benci dan mungkin ada beberapa, saya tidak katakan teror ya atau ancaman, tapi keluarga saya jadi nggak nyaman lah, makanya saya udah jangan ke Indramayu dulu lah, di Jakarta dulu karena ketakutan. Saya pikir perlu waktu untuk di entertainment dulu lah beberapa bulan ini gitu. Boleh Kang Luki, di sini masih banyak sinetron yang siap diperankan. Siap ya, dengan senang hati, siapa tahu produser ada yang denger gitu. Terima kasih banyak ya Kang Luki sudah sama-sama. main ke Konspirasi Prabu. Saya pikir kita ambil pelajaran yang berharga ya dari keputusan Kang Luki. Sekali lagi bahwa ini adalah hak politik, tapi sebetulnya will dari Kang Luki untuk bisa bekerja dengan amanah itu saya pikir pelajaran yang bisa diadopsi ya oleh semua politisi nanti yang akan terjun ke politik nanti. Terima kasih banyak Kang Luki, semoga selalu sukses dan sehat terus. Siap, terima kasih. Ya, Konspirasi Prabu akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.